Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dalil-dalil seputar perayaan Maulid Nabi yang diambil dari kitab Haulal Ihtifal bi Dzikril Maulid An-Nabawi Asy-Syarif karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, pembela Ahlus Sunnah wal Jamaah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Mengapa hal ini penting untuk dibahas? Saya kira tuduhan-tuduhan terkait dengan kebid'ahan Maulid itu sudah banyak merebar di kalangan umat beragama, khususnya di Indonesia. Mereka dituduh telah melakukan perbuatan bid'ah, yang mana makna dari bid'ah itu sendiri sebetulnya belum jelas ketika disandarkan kepada seorang yang sedang melakukan perayaan Maulid Nabi. Untuk masuk dalam pembahasan tema ini, sebetulnya kita lebih dahulu penting untuk mengedepankan penempatan atau pemetaan secara lebih proporsional, agar mengapa kita tidak salah menempatkan tema pembahasan ini sehingga nantinya berkonsekuensi atau berakibat salah di dalam menjawab satu permasalahan. Maka dari itu, terlebih dahulu perlu dijelaskan terkait dengan syariah. Syariah itu sendiri bisa kita tinjau dari dua sisi. Sisi pertama, ada syariah yang itu as-sawabit kategorinya, ada juga yang al-mutaghayyirat. Nah, nanti kita akan tahu di mana tema pembahasan Maulid Nabi ini harus diletakkan. Kenapa demikian? Karena nanti ketika tema pembahasan Maulid Nabi ini diletakkan dalam as-sawabit misalnya, maka itu justru akan salah di dalam memahami atau menjawab persoalan-persoalan yang dituduhkan bagi seseorang yang sedang melakukan Maulid Nabi, ya. Nah, as-sawabit ini ini meliputi apa saja, yaitu ajaran-ajaran inti dalam agama, dalam pokok-pokok akidah. Misalnya seperti rukun iman yang kita ketahui ada 6 itu, yaitu beriman kepada Allah, kemudian kepada malaikat Allah, kepada Rasul atau Nabi, putusan Allah, kemudian wa rusuli wa malaikati. Kemudian iman kepada iman kepada hari akhir, datangnya hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar Allah. Ini termasuk ajaran-ajaran inti, atau dalam bahasa yang lain bisa kita katakan itu adalah hal yang tidak akan pernah berubah sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari akhir, ya. Kemudian rukun Islam yang kita ketahui itu ada 5, tentang syahadat, kemudian sholat, kemudian puasa, zakat, dan haji. Itu semua karakternya tetap berlaku sepanjang zaman. Hal itu tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah orang mengingkari tentang adanya rukun iman dan rukun Islam itu, terutama orang Islam yang
mengaku dirinya sebagai orang yang beriman. Nah, setiap orang Islam, orang yang beragama Islam itu pasti mengetahui tentang ajaran-ajaran inti ini. Dia sifatnya tetap tidak tidak akan pernah berubah ila akhir zaman ya. Nah, sementara al-mutaghayyirat yaitu ajaran yang bersifat ijtihadiyah seperti perayaan Maulid ini, kemudian tahlilan, istighosa dan banyak hal lainnya yang justru di sini banyak terjadi ikhtilaf, diperkenankan terjadi ikhtilaf. Nah, dalam ranah inilah tema pembahasan Maulid ini seharusnya dimasukkan, dimasukkan. Sehingga ketika seseorang itu merayakan atau tidak merayakan Maulid, konsekuensinya ia tidak bisa dinilai sebagai orang yang ahli bid'ah atau kemudian ahli yang ia telah keluar dari Islam. Karena apa? Ia masuk dalam ranah al-mutaghayyirat. Berbeda dengan ketika seseorang itu masuk pada pembahasan as-sawabit dan dia mengingkari ajaran-ajaran inti di dalam Islam, ia bisa jadi eh, menjadi kafir. Nah, karakter dari al-mutaghayyirat ini bisa berubah mengikuti perkembangan zaman. Sebagaimana kita ketahui banyak hal yang kita bisa jelaskan mengenai perubahan hukum ya. Nah, itu taghayyurul ahkam, bitaghayyuril azman wal amkinah. Jadi hukum itu bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kemudian bisa perkembangan tempatnya yang dulu Islam hanya di wilayah Jazirah Arab, sekarang Islam sudah menyebar keluar Jazirah Arab, otomatis secara secara bawaannya, secara kultur antara Jazirah Arab dengan eh, negara-negara di luar Jazirah Arab memiliki perbedaan. Ya, dan tidak setiap orang Islam ini mengetahuinya. Maksudnya bagaimana? Kecuali ia mempelajari, ya, mempelajari detail-detailnya. Nah, contoh misalnya zakat, kewajiban zakat. Setiap orang pasti meyakini orang Islam itu wajib untuk menunaikan zakat. Tetapi penerapan untuk menunaikan zakat itu ada di al-mutaghayyirat. Bisa berubah-ubah. Ketentuan-ketentuannya itu bagaimana? Nah, berapa persen yang dizakatkan dari harta, kemudian yang harus dikeluarkan itu berapa takarannya. Nah, selanjutnya, ini masuk pada inti atau pada pembahasan mengenai mukaddimahnya dalam kitab ini ya. Perlu saya sampaikan juga, ini beberapa hal yang bisa saya ambil, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita pelajari bersama terkait dengan isi dari mukaddimah itu sendiri. Jadi mengapa kok Syekh Sayyid Muhammad Alawi An-Maliki ini menulis kitab Haul Ihtifal bi Dzikril Maulid An-Nabawi Asy-Syarif? Pertama-tama tentu menunaikan kewajiban beliau sebagai seorang yang berilmu, seorang alim, bahwa ketika dia dianugerahi ilmu oleh Allah, maka ia berkewajiban untuk menyampaikan ilmu tersebut. Bahwa Rasulullah juga bersabda, tetap idza zaharatil bid'ah wal fi ummati, ketika bid'ah-bid'ah itu muncul di dalam di umatku, falyudhir, maka mentampakkanlah al-alim ilmahu. Jadi falyudhiril alim ilmahu. Maka orang-orang alim, orang-orang yang mengetahui itu wajib baginya untuk menampakkan pengetahuannya. Faman lam yaf'al fa'alaihi la'natullahi. Maka ketika orang-orang alim ini tidak mengamalkan atau tidak menyampaikan ilmunya, maka ia mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Di
di apa namanya di Matan Zubat, di perkataan salah seorang ulama itu menyatakan orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya ia akan diazab sebelum sebelum para penyembah berhala. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil asnam. Jadi fa'alimun bi'ilmihi lam ya'mal mu'adzabun min qabli ubadil asnam. Orang-orang yang alim tidak mengamalkan ilmunya, maka ia akan diazab sebelum para penyembah berhala. Nah, ini bahwa Syekh Alawi menyadari betul bahwa adanya kewajiban yang harus ia tunaikan, yaitu menyebarkan ilmu. Yang kedua, yang kedua kita lompati yang ketiga dulu, nanti biar runtut. Yang ketiga, membantah tuduhan tentang mengobarkan fitnah perselisihan. Jadi selama ini orang-orang ya yang mengingkari tentang perayaan Maulid Nabi itu selalu mempropagandakan, selalu mengulang-ulangi setiap tahunnya itu bahwa Maulid Maulid itu bid'ah, Maulid itu perbuatan syirik. Nah, ketika ketika hal itu disampaikan oleh mereka, kemudian ada ulama yang menjawab tuduhan atau propaganda itu, justru mereka berkata, "Oh, kenapa kok kamu menghidup-hidupkan fitnah perselisihan?" Padahal dia tidak sadar. Justru sebetulnya yang menghidupkan perselisihan atau fitnah itu iya yang menuduh bahwa itu adalah perbuatan syirik, perbuatan bid'ah. Nah, kata Sayyid Muhammad Alawi, mereka itu tidak sadar bahwa justru mereka sendiri yang menghidupkan masalah ikhtilafiyah ini. Nah, itu kata Sayyid. Mereka menuduh kita menghidupkan fitnah perselisihan, pada dasarnya mereka sendiri yang telah menghidupkan fitnah perselisihan itu. Nah, itu yang membuat kenapa kok Syed Muhammad Alawi Al-Maliki mengarang kitab ini sebagai bantahan atas tuduhan telah telah mengobarkan fitnah perselisihan. Dianggapnya ketika beliau mengarang kitab ini itu dalam rangka untuk menghidupkan fitnah perselisihan. Padahal tidak. Padahal yang beliau lakukan justru menjawab fitnah-fitnah yang dilayangkan kepada orang yang mengamalkan atau merayakan uh, Maulid Nabi. Kemudian metode dakwah yang terbuka dan mengakomodir semua kalangan. Poin yang kedua terkait mukaddimah. Syed Muhammad juga menyatakan di dalam salah satu paragraf mukaddimahnya bahwa beliau itu tak ada niatan lain selain menyampaikan kebaikan, petunjuk, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian berdakwah kepada umat. Tidak ada hal atau niatan lain yang ia sembunyikan. Keterbukaan pidato-pidato beliau, kemudian kajian-kajian beliau selalu terbuka untuk umum. Siapa saja kalangan boleh mendengarkan. Hal ini menunjukkan apa? Bahwa ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Sayyid Muhammad tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Nah, tidak ada yang menyelisih syariat karena beliau senantiasa terbuka untuk eh, menyampaikan ilmu-ilmu di depan khalayak umum. Berbeda kalau kita saksikan ya. Kalau kita saksikan karakter dari pengajian-pengajian yang eksklusif, yang tertutup, itu biasanya mereka cenderung menutup diri ya, menutup diri, tidak mau
diajak untuk berdiskusi, selalunya hanya selalu menuduh bid'ah, kemudian syirik, atau apa namanya lagi hal-hal yang tak layak dinisbatkan kepada orang Muslim itu. Justru sebetulnya orang-orang demikian itu yang perlu dipertanyakan, apa yang diajarkan itu. Nah, ini berbeda halnya dengan Syed Muhammad ya. Syed Muhammad itu selalu terbuka orangnya, selalu apa namanya mengajarkan ilmu secara umum, siapa saja boleh menikmati, begitu saja ringkasnya. Nah, ini beberapa tuduhan yang seringkali dilayangkan kepada orang yang sedang merayakan Maulid Nabi. Dan tuduhan-tuduhan ini semua dijawab oleh Syekh Muhammad di dalam kitabnya. Tapi tentunya tidak semuanya saya sampaikan di sini. Hanya beberapa tuduhan yang saya mungkin perlu sampaikan terkait dengan tuduhan yang sebetulnya tidak mendasar. Mereka itu ya asal saja nuduhnya tidak tanpa dasar. Semua itu ada jawabannya. Nah, seperti misalnya percampuran antara laki-laki dan perempuan. Ikhtilat bainan nisa war rijal. Bahwa di acara maulid itu terdapat percampuran laki-laki dan perempuan. Itu juga sebetulnya mudah untuk dibantahnya. Ya, seharusnya ketika di acara maulid itu terdapat percampuran antara laki-laki dan perempuan, justru yang dilarang percampurannya itu, kok bukan malah melarang maulidnya. Yang dihilangkan itu adalah ikhtilat bainan nisa wa rijalnya. Kenapa kok harus dihilangkan maulid nabinya, dilarang maulid nabinya? Nah, kan banyak sebetulnya syiar-syiar. Di sini juga Syed Muhammad menyebutkan syiar-syiar Islam, kemudian ibadah-ibadah yang di situ tidak dihindari terjadinya ikhtilat bainan nisa wa rijal. Contohnya ketika seseorang tawaf, kemudian ketika seseorang syai, ibadah-ibadah haji itu ya sangat 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 tidak mungkin misalnya dipisah antara laki-laki dan perempuan. Pasti sedikit banyak pasti pasti di sana terjadi ikhtilat bainal nisa wa rijal. Lalu apakah pantas demikian kemudian kita ya udah kalau gitu ndak usah haji saja, ndak usah umroh saja. Nah, apakah pantas kita mengatakan demikian? Nah, itu sebetulnya apa namanya yang tidak bisa diterima tuduhan-tuduhannya. Kemudian memainkan alat-alat musik yang membuat lalai. Ini juga sebuah tuduhan yang saya rasa juga tidak mendasar. Kemudian memakan makanan riba dan minum khamr. Mana mungkin ya, mana mungkin terjadi kalau kita datang Maulid Nabi kemudian disuguhi minuman khamr, itu kan enggak mustahil, itu kan mustahil, enggak ada kan. Itu hanya ada apa tuduhan yang mengada-ada saja. Dihadiri oleh para pelaku bid'ah dan orang fasik. Nah, terkait dengan ini Syed Muhammad bilang begini, dihadiri oleh misalnya kalau apakah orang-orang yang sholat itu semuanya adalah orang yang taat? Apakah mereka tidak pelaku dosa? Lalu lantas ketika sholat itu dilaksanakan oleh orang-orang yang fasik, oleh orang-orang yang berdosa, apakah lantas kemudian sholatnya yang kita larang? Nah, itu kan juga tidak masuk akal juga kan. Kemudian memperlakukan perayaan Maulid seperti halnya hari raya Id, itu sebetulnya juga nanti dijawab, ada jawabannya. Perayaan Maulid tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Ini biasanya yang sering kali dilantarkan tuduhannya ini kepada orang-orang yang melakukan Maulid Nabi. Nah, kalau Maulid Nabi itu baik kok
Rasulullah tidak mencontohkan gitu. Nah, itu sebenarnya banyak hal yang tidak diajarkan atau tidak dicontohkan ya. Maaf, saya tidak contohkan oleh Nabi di saat beliau hidup, tetapi di generasi berikutnya apa namanya ada satu perbuatan yang baik dan kemudian itu diakomodir, diterima. Nah, itu nanti Said Muhammad bilang tadi begini. Nah, kalau semua harus menunggu diajarkan oleh Nabi, lantas apa fungsi dari perintah untuk berijtihad itu? Kan kita diperintahkan untuk berijtihad. Nah, begitu. Justru Nabi ketika tidak mengajarkan, tidak mencontohkan satu perbuatan, nah disitulah para ulama berijtihad tentang banyak hal gitu. Merayakan Maulid seperti halnya menambahkan syariat Islam yang sudah sempurna. Orang yang sedang merayakan Maulid Nabi itu sama halnya dia menambah-nambahi syariat. Padahal Allah sendiri berfirman di dalam surat Al-Maidah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi ya telah kami sempurnakan agama Islam ini ya. Kemudian sehingga apa? Ketika seseorang merayakan Maulid itu dituduh menambah, menyempurnakan kembali. Nah, itu sebuah tuduhan sebetulnya juga sangat sangat keji. Kenapa kok sampai dilayangkan seperti itu? Kemudian terkait selanjutnya, bentar, bentar. Selanjutnya ini. Nah, ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad di halaman ke-9 itu. Walaqad inhallat katsirun minal uqad allati kanat fi dhihni ba'dihim wa tafahhamu al-haqa'iqa ala usuliha bi mururil ayyam wa taghayyuril ahwal wa tatawwuril haya wa ikhtilafi matalibil 'ashr wa mustalahatihi. Jadi banyak hal pendapat ya yang terudar inhallat minal uqad. Jadi apa yang dulu dipikirkan oleh para ulama, oleh sebagian para ulama, dan kemudian mereka memahami hakikat-hakikat tentang dasar dari pendapat mereka, kemudian disertai dengan perubahan keadaan dan watatawuril haya dan perkembangan hidup, kemudian wakhtilafi matalibil asri dan perbedaan tuntutan zaman, pemuskolahatihi dan istilah-istilah juga mengalami definisi berbeda. Setiap zaman mengalami penambahan istilah-istilah, kemudian wadhurufil mujtama wahayati dan masyarakat atau sosial itu juga berubah. Wa kullu hadza taghayyur wa tatawwur lam tahdha bihi qadiyatul maulid an-nabawi syarif wa lam tafus fihi bima faza bi ghairuha minal qadaya. Jadi semua banyak ditinjau ulang. Hukum-hukum tentang sesuatu banyak ditinjau ulang. Tetapi kenapa kok masalah perayaan Maulid ini justru masih stagnan saja? Setiap tahunnya tuduhan-tuduhannya juga tidak berubah. Semuanya pernah dilayangkan di waktu yang lain, di waktu sebelum-sebelumnya sudah disampaikan. Tapi kok masalah Maulid ini terus berulang saja gitu. Tidak pernah ada habisnya, tidak pernah berhenti ya. Nah, di Muqaddimah itu saya juga melebut juga menyebutkan bahwa di di Muqaddimah itu sebenarnya beliau tidak berkenan untuk membahas masalah-masalah khilafiyah seperti ini. Tapi ya karena memang tuntutan harus menjawab setiap tuduhan yang dilayangkan,
tentang amaliyah-amaliyah yang dituduh tidak ada dasarnya itu, maka beliau eh, menggambarkan atau menjelaskan pikiran-pikirannya terkait dengan dalil-dalil Maulid Nabi. Ini tadi yang tuduhan yang mereka mengatakan bahwa Maulid Nabi itu seperti hari raya gitu. Memperlakukan Maulid Nabi seperti hari raya. Nah, kata saya begini. Man atlaqa alaihi ismul aid fahuwa jahilun. Orang yang mengucapkan kata id itu orang yang bodoh. Artinya dia menyamakan Maulid Nabi dengan id. Wow, sekarang. Wa huwa la yaqau illa minal awam. Dan itu tidak mungkin terjadi kecuali dilakukan hanya oleh orang-orang awam. Wa hum la yaqsuduna bihi al-aid asy-syar'i al-ma'ruf indal itlaq. Jadi yang dimaksud, yang mereka maksudkan itu bukan id secara syar'i, al-ma'ruf indal itlaq, sebagaimana yang kita kenal. Karena yang kita ketahui id itu hanya Idul Adha dan Idul Fitri. Wa inna ma hadza jariyan ala adatin nas fi ta'birihim 'anil farah was surur. Jadi sebetulnya mereka mengungkapkan hadza yaumul aid itu adalah ungkapan dari kegembiraan, kebahagiaan. Fi ta'birim 'anil farah was surur. Fi kulli azizin fi qaulihim hadza yaumul aid wa qudumukum aid wa liqa'ukum aid. Mereka sudah biasa, orang-orang Arab itu ketika bahagia, ketika senang dengan sesuatu, mereka akan mengucap Aid, Aid, wa qudumukum Aid. Mereka senang misalnya dengan kedatangan seseorang, mereka akan mengatakan wa qudumukum Aid, hada yaumu Aid. Syiarul Arab al-Arabi mamlu'un bihada. Oh, syair-syair Arab itu banyak dipenuhi dengan ungkapan ungkapan apa namanya kebahagiaan dengan menggunakan kata Aid. Jadi poinnya, jadi poinnya eh, untuk membantah bahwa orang yang memerayakan Maulid Nabi itu memperlakukan Maulid Nabi di hari kelahiran Nabi Muhammad itu seperti merayakan hari raya, yaitu yang dimaksud id di situ adalah id bukan secara syar'i tapi secara adi, secara adat, pengadatannya orang-orang mereka itu terbiasa mengungkapkan satu kebahagiaan dengan kata id. Makanya di sini Said Muhammad juga bilang begini, Inna yawma maulidi sayyidina Muhammad laisa bi'idin wala na'tabiruhu 'idan li'annahu akbaru minal 'id wa a'zamu wa asyrafu. Jadi justru bukan bukan hari raya Id, tapi malah lebih lebih besar dari Id. Jadi malam kelahiran Nabi Muhammad itu, Maulid Nabi itu adalah malam yang itu lebih agung, lebih besar daripada hanya sekedar Idul Adha. Innal Id la ya'udu illa marratan wahidah bis sana. Ya, maksudnya Id itu kan hanya setahun hanya sekali ya, Idul Fitri sekali, kemudian Idul Adha satu kali. Wa amal ihtifalu bi maulidihi an-nabiyyi wal i'tina'u bi dzikrihi wa siratihi yajibu ayyakuna daiman. Jadi kalau kita melakukan Maulid Nabi itu tidak mengenal waktu ya, tidak mengenal waktu. Sepanjang hari, sepanjang hidup kita harus selalu ingat apa namanya sirah, perjalanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang perlu dipertegas tentang ucapan Id itu bukan ucapan Id secara syar'i, tetapi yang dimaksud Id untuk mengungkapkan takbir anil farah was surur. Nah, ini yang menohok sebetulnya ya. Kenapa kok kita itu apa namanya
merisaukan atau mempersoalkan orang yang merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka beliau menyebut nggak layak sebetulnya pertanyaan kenapa kita merayakan kelahiran Nabi itu. Wala yashihu li'aqilin ay yas'ala limadza tahtafiluna. Orang yang berakal itu mereka tidak layak untuk bertanya tentang mengapa kita harus merayakan kelahiran Nabi. Li'annahu ka'annahu yaqulu limadza tafrahuna bin nabi. Wa ka'annahu وكأنه يقول لماذا يحصل عندكم هذا السرور وهذا الابتهاج بصاحب الإسراء والمعراج. Jadi ya tidak layak. Kenapa kok kita itu bertanya kenapa kok kita harus senang tentang kehadiran Nabi itu. Nah, li'annahu su'alun baridun la yahtaju ila jawab. Soal itu tidak butuh jawaban. Jadi orang yang bertanya kenapa kita merayakan kelahiran Nabi itu tidak perlu dijawab. Kata Syekh begitu, kata Said Muhammad, itu pertanyaan orang bodoh gitu. Ya, orang yang pertama merayakan Maulid Nabi ini disebutkan di halaman 16 dari kitab Haulal Ihtifal bi Maulidin Nabi Syarif. Jadi inna awwalal muhtafilina bil Maulid huwa sahibul Maulid. Siapakah yang pertama kali merayakan Maulid? Ia sahibul Maulid itu sendiri, wa huwa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama jaa fil hadis sahih alladzi rawahu Muslim. Bima su'ila an syiyam yaumil itsnain. Ketika beliau ditanya tentang kenapa kok beliau itu berpuasa di hari Senin. Qala dzaka yaumun wulidtu fihi. Di hari itulah aku dilahirkan, kata kajian Nabi begitu. Wa hadza ashrahu wa ashrahu nassin fi masyru'iyatil ihtifal bil maulidin nabi asy-syarif. Jadi ini nas yang paling syoreh, yang paling jelas tentang dalil mengapa kok kita harus merayakan Maulid Nabi. Karena Nabi sendiri merayakan. Perayaan itu sebetulnya apa sih? Sebetulnya ya di hari itu kita mensyukuri dengan kelahiran Nabi. Makanya beliau setiap hari Senin berpuasa sebagai bentuk terima kasih, sebagai bentuk syukur. Nah itu beliau sendiri yang merayakan Maulid Nabi Muhammad. Kemudian disebutkan juga tentang cerita ya. Jadi salah satu paman Nabi Abbas itu bermimpi, di dalam mimpinya bertemu dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu kan orang yang telah dicap kekufurannya di dalam Al-Quran. Jadi sudah dinas bahwa beliau itu akan masuk neraka. Waqad ruya Abu Lahabin ba'da mautihi fin naum faqila lahu. Jadi diriwayatkan telah dilihat Abu Lahab di dalam setelah beliau meninggal, kemudian di tidurnya paman Nabi itu Said Abbas, beliau bertanya kepada Abu Lahab, ma haluka, bagaimana keadaan? Qala inna illa annahu yakhaffifu anni kulla lailatin itsnaini. Jadi dijawab oleh Abu Lahab, saya di neraka. Sebenarnya ini pertanyaan yang menyindir ya. Sudah tahu kok bertanya aja. Piye ning neraka penak ra. Terus katanya Abu Lahab, saya di neraka kecuali ketika saya disiksa di neraka, kecuali ketika hari Senin, maka siksaan itu diringankan. Wa amussu min baini usbu'ayya hataini ma'an bi qadri hadza wa asyara bi ra'si usbu'. Jadi beliau mengisyaratkan dengan ibu jarinya ini. Jadi ibu jarinya itu
mengeluarkan air. Wa inna dzalika bi'i'taki bi Suwaibah indama basyaratni bi wiladatin nabi wa bi irdha'iha. Jadi kenapa kok hal itu bisa terjadi? Jadi Abu Lahab itu mendapat keringanan siksa di mana ketika beliau semasa hidupnya dulu pernah merasa bahagia ketika kelahiran Nabi Muhammad. Bentuk kebahagiaan itu beliau memerdekakan budaknya yang bernama Tuwaibah. Di Tuwaibah ini dimerdekakan sebagai bentuk bahagianya beliau. Bahagia karena keponakannya sudah lahir. Dan jadi karena sebab itu saja satu hari beliau satu kali beliau bangga bahagia karena keponakannya lahir itu mendapat keringanan siksa ketika di neraka itu kata Said Al-Alawi di halaman 18. Kemudian beliau juga mengutip nasyid ya, perkataan ulama juga yang dalam bentuk nazam. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu itabbat yada fil jahim mukhallada. Jika orang kafir ini ya maksudnya Abu Lahab ya yang sudah dipastikan masuk neraka dan abadi di dalamnya. Kan di nasnya itu kan bilang tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi beliau itu dimasukkan ke neraka. Kata annahu fi yaumil itsnaini da'ima yakhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Setiap hari Senin selalu mendapatkan keringanan siksa karena sebab dulu pernah bahagia gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Fama dhannu bil 'abdi alladhi tula 'umri bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Nah, bagaimana lagi dengan keadaan seorang hamba yang sepanjang usianya selalu bahagia, selalu merayakan maulid, selalu bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad dan wafat dalam keadaan bertauhid. Abu Lahab saja mati dalam kekufurannya dia mendapat keringanan siksa ketika di neraka karena sebab bahagia di hari kelahiran Nabi Muhammad. Lalu bagaimana dengan seorang muslim yang sepanjang usianya selalu bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad? Itu ini gambaran pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Bagaimana lagi dengan seorang hamba yang sepanjang usianya selalu bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad dan wafat dalam keadaan bertauhid? Itu ini adalah bentuk pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Nah, sebenarnya perbedaan mengenai boleh atau tidaknya melakukan perayaan Maulid Nabi itu mengenai pembahasan lafaz kullun dalam hadis itu. Kan yang terkenal itu hadis yang sering kali diulang-ulang oleh mereka orang-orang Wahabi itu ialah hadis wa kullu muhdatsatin bid'atun. Semua perkara yang baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, secara literal, secara tekstual, memang secara tekstual hadis ini kalau hanya dipahami secara teks saja, maka ya konsekuensinya semua perkara yang baru yang tidak pernah diajarkan Nabi, yang tidak pernah diperintahkan oleh Nabi, itu adalah bid'ah. Termasuk Nabi Muhammad juga tidak pernah menjalankan atau merayakan hari kelahirannya Maulid Nabi itu rame-rame bareng sahabat, kemudian makan bareng gitu kan,
selama hidup Nabi kan belum pernah melakukan hal demikian gitu. Nah, sebetulnya yang perlu jadi perhatian itu adalah kata kullun di dalam lafaz hadis ini. Apakah kullun itu bermakna semuanya ataukah kullun itu tidak semuanya? Ada pengecualian. Nah, dalam kaidah umumnya ketika lafaz kullun masuk pada isim nakirah maka maknanya adalah istighraqul jins. Artinya semua. Contoh di dalam ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata kullun masuk ke isim nakirah nafsun, nafsin ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Semua. Nah, istighraqul jins. Semua orang yang bernyawa, semua orang yang hidup pasti akan merasakan kematian. Kemudian kaidah kedua kullun masuk pada isim ma'rifah. Maknanya afrodul jins. Setiap untuk satuan-satuan jenis. Fala tamilu kullal mail. Kata kullun masuk ke isim ma'rifat al-mailu. Itu maknanya adalah afrodul jins. Jadi tidak semua, tapi tiap-tiap individu. Maka janganlah janganlah kamu condong kullal mail terhadap tiap-tiap kecondongan. Ini bisa dicek di surat An-Nisa ayat 129. Ini berkisah biasanya menjelaskan tentang apa namanya poligami itu. Jadi pada pembahasannya kullun ini masuk pada isim ma'rifah. Ini kaidah umumnya begini. Adanya pengecualian dalam Al-Quran bahwa lafaz kullun tidak selamanya berarti semua atau seluruhnya. Jadi setiap kaidah umum itu pasti memiliki pengecualian. Nah, termasuk di lafaz kullun ini kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran itu ada lafaz kullun tetapi justru dia tidak bermakna seluruhnya. Contoh kisah pembinasahan kaum Nabi Hud. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Tudammiru kulla. Kami menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Allah maksudnya fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka tidak dilihat kecuali tempat-tempat tinggal mereka. Maksudnya apa? Di ayat ini bilang kulla syai'in. Syai' ini kan lafaz nakiro, kan ada tanwinnya ini. Kulla syai'in. Seharusnya faedahnya istighraqul jins. Semua hancur karena diterjang oleh angin. Tetapi justru pada faktanya tidak semuanya. Jadi yang umat-umat Nabi Hud, kemudian Nabi Hud sendiri juga tidak binasa. Yang dibinasakan adalah kaum Nabi Hud yang mendurhakai. Sementara kaum Nabi Hud yang beriman, mereka tetap tempat tinggal mereka masih aman. Jadi kulla syai'in yang dimaksud adalah tidak seluruhnya, bukan seluruhnya yang dihancurkan, tapi justru yang dihancurkan hanya rumah atau tempat tinggal orang yang tidak mau menerima dakwahnya Nabi Hud ini, kaum Nabi Hud. Terus kemudian kisah Nabi Khidir yang melukai perahunya. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghusba.
Nah, kan di apa namanya? Ba'da lafdhu kullin, ba'da lafdhi kullin, setelah lafadz kullun itu biasa membuang sifatnya. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ay safinatin sahihatin ghasbah. Jadi yang diambil oleh penguasa itu bukan perahu, semua perahu yang melewati, tetapi semua perahu yang dalam kondisi masih layak untuk digunakan, atau setiap perahu yang yang masih bagus. Nah, kenapa kok Nabi Khidir itu melubangi melubangi perahu? Ya agar supaya tidak diambil, karena Malikun, penguasa yang dolim saat itu, ya'khudhu kulla safinatin sahihatin ghusba. Jadi yang diambil itu adalah perahu-perahu yang masih bagus. Sementara yang tidak baik, tidak layak untuk digunakan, ya justru mereka mereka tidak diambil penunggang apa namanya perahunya itu. Nah, di sini kata kullun masuk pada isim nakiro, safinatin. Ini kan seharusnya istighraqul jins. Seharusnya istighraqul jins, semua perahu. Tapi faktanya yang diambil adalah kulla safinatin sahihatin. Yang safinatin sayyi'ah, yang rusak-rusak itu tidak diambil. Selanjutnya, Isa burung Hud mengatakan dia menemukan seorang wanita yang dianugerahi segala sesuatu. Jadi kan Ratu Bilqis itu kan memiliki kekayaan, memiliki singgah sana ya. Ini wajadtu, ini kata apa namanya? Burung hutut itu. Saya menemukan seorang perempuan tamlikuhum, yang ia menguasai segala sesuatu. Wa utiyat min kulli syai'. Wa utiyat min kulli syai'. Kullun masuk ke isim nakiro. Ini kan seharusnya istighraqul jins. Semua berarti. Walaha arsyun adil, dan baginya apa namanya memiliki singgasana yang besar. Maksudnya Imro'ah ini, Ratu Bilqis ini memiliki singgasana yang besar. Kulla syai'. Kalau kita pahami secara teks saja, artinya segala sesuatu itu dimiliki oleh Ratu Bilqis. Tapi faktanya Ratu Bilqis tidak memiliki segala sesuatu. Contohnya apa yang tidak dimiliki oleh Ratu Bilqis? Ya, kerajaan Sulaiman. Kemudian apa yang di bawah kekuasaan Sulaiman, Nabi Sulaiman, itu tidak menjadi milik dari Imro'ah ini. Itu kata apa namanya kullun, yang apa namanya tidak bermakna seluruhnya, tidak bermakna semuanya. Contoh lain misalnya ada ayat waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami telah menjadikan segala sesuatu itu dari air. Nah, segala sesuatu yang hidup itu dari air. Nah, kalau kita hanya membaca secara teks, apakah benar segala sesuatu itu tercipta dari air? Kan enggak. Jin tercipta dari apa namanya? Dari api. Kemudian malaikat tercipta dari nur. Maka dijelaskan di dalam beberapa tafsir itu, yang dimaksud kulla syai' ai anna aktsaral ahya fil ardh. Jadi mayoritas kehidupan di bumi itu apa namanya? Itu membutuhkan atau memiliki bahan penciptaan, yaitu ada unsur airnya. Tidak semuanya diciptakan dari air. Atau mereka keberlangsungan hidupnya sangat tergantung dengan air.
Nah, itu beberapa kata atau lafadz kullun yang tidak memiliki arti seluruh atau semuanya. Nah, pengkhususan hadis kullu bid'ah. Kalau kita perhatikan hanya satu hadis saja, kullu bid'atin dolalah, tidak dikomparasi dengan hadis-hadis yang lain yang menyebutkan bahwa ada pengkhususan, bahwa yang dikhususkan itu adalah bid'ah yang madzmumah, yang tercela. Ini saya kutip di dalam uh, syarah Sahih Muslim Al-Minhaj halaman 226-227. Ketika menjelaskan man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa man sanna fil Islam, membuat atau mengawali satu perbuatan baik di dalam Islam, maka ia akan mendapatkan pahala. Kemudian ila akhiri. Jadi hadis ini panjang. Ila akhiri fihi al-hathu 'ala al-ibtida' bil khairat. Jadi di kata Imam An-Nawawi, di hadis ini itu menjelaskan tentang anjuran untuk memulai kebaikan-kebaikan. Wasannis sunanil hasanat, dan memulai juga kebaikan-kebaikan. Wat-tahdziri min ikhtira'il abatili wal mustaqbahat, ya, dan keburukan-keburukan, dan mengecam atau mentahdir segala sesuatu yang batil, yang jelek. Wasababu hadzal kalam fi hadzal hadis annahu, ini mengenai asbabul wurud dari hadis ini, kenapa Nabi mengucapkan atau bersabda demikian. Annahu maksudnya di sini rawinya berkata fi awwalihi baja'a rajulun, suatu ketika datang seorang laki-laki bisorrotin kadat kaffuhu ya'jizu anha fatataba'an nasa fakana al-fadlul azim lil bati'i bihadal khair wal fatihi bibabi hadal ihsan. Jadi ada seorang laki-laki yang itu tidak mampu tiba-tiba datang. Kemudian salah satu sahabat itu berinisiatif untuk pulang ke rumah untuk mengambil beberapa sedekah. Sampai-sampai di sini disebutkan bahwa rojulun ini yang sedang membawa sedekah itu kadat kafu ta'jizu, tangannya itu sampai-sampai tidak muat untuk membawa sesuatu yang ingin disedekahkan. Nah, perbuatan laki-laki ini, perbuatan sahabat ini itu diikuti fatataba'an nasa, para sahabat yang lain itu fatataba'an nasu. Jadi semua orang yang hadir ketika itu mengikuti perbuatan sahabat yang pulang ke rumah tadi, ingin mengambil beberapa sedekah untuk diberikan kepada pada orang yang tidak mampu tadi. Nah, disebutkan wakan fadlul azim lil badi'i, keutamaan yang besar bagi orang yang pertama, yang al-badi, yang memulai bihadal khair, dengan kebaikan ini. Bihadal khair wal fatihi libabi hadal ihsan, dan orang yang membuka pintu-pintu kebaikan. Kan orang yang pertama tadi, salah satu sahabat tadi, dia pulang ke rumah ngambil sedekahan untuk diberikan kepada orang yang datang yang datang sahabat, orang yang tidak diketahui itu.
untuk diberikan ke ia. Nah, kemudian para sahabat yang lain mengikuti paling semuanya pulang ke rumahnya masing-masing untuk mengambil sedekah dan diberikan kepada laki-laki. وفي هذا الحديث تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وأن المراد به المحدثات الباطلة. Yang dimaksud dengan bid'ah yang sesat adalah al-muhdatsat al-batilah, segala sesuatu yang baru yang batil, wal bid'ah al-madmumah, dan bid'ah-bid'ah yang sifatnya tercela. Ini kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim juz 16 halaman 226 sampai 227. Ketika menjelaskan hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajr. Nah, kemudian ini kata Syekh Muhammad di dalam kitabnya Haulal Ihtifal itu. Jadi tidak semua yang tidak dilakukan Nabi lantas terlalang, tidak boleh dikerjakan. Nah, annal ihtifala fil maulid wa minha, ini maksudnya tuduhan-tuduhan tuduhan syubhat-syubhat yang disampaikan kepada orang yang merayakan maulid Nabi. Innal ihtifala bil maulid ziyadatun fi syariah. Nah, ini seolah-olah menambah syariat, wa takmilul din, dan seolah-olah menyempurnakan agama. Padahal agama katanya sudah sempurna. Li'annahu law kana khairan la fa'alahu nabi. Nah, begini. Li'annahu, mereka itu sering berkata, law kana khairan la fa'alahu nabi. Seandainya maulid Nabi itu baik, maka Nabi akan mengerjakannya. Katanya Nabi tidak pernah mengerjakan. Sebenarnya itu kaidah atau perkataan yang pernah disampaikan oleh orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad. Di surat Al-Ahqaf itu ada ayat begini. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu law kana khairam ma sabaquna ilaihi la sabaquna ilaihi law kana khairan ma la sabaquna ilaihi. Jadi kalau seandainya, kata-kata orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang mukmin, seandainya agamamu atau ajaranmu ini baik Muhammad, niscaya orang-orang atau pendahulu-pendahulu kami itu akan mengerjakan apa yang kamu dakwahkan itu. Itu kata orang-orang kafir kepada orang-orang mukmin. Ya, kalau kita perhatikan sepertinya ini sama dengan dakwaan mereka. Laukana khairan la fa'alanahu nabi. Seandainya itu bagus, pasti Nabi akan mengerjakan. Nah, walaysa kullu ma lam yaf'aluhu an-nabi was-salaf. Kemudian wa fa'alahu man ba'dahum yu'tabaru takmilan lid-din wastidrakan 'ala syariah. Kemudian Syekh berkata, wa illa fa'ina babul ijtihad. Nah, kalau semua hal harus dicontohkan, lantas apa gunanya perintah untuk berijtihad? Nah, itu kan yang menjadi jawaban gitu. Sebenarnya banyak hal yang Nabi tidak mencontohkan, tapi justru para sahabat itu berinisiatif sendiri. Itu namanya apa namanya? Kemudian Nabi tidak mengingkari perbuatan para sahabat itu. Kalau kita contoh misalnya ketika Nabi disuguhi apa namanya, dijamu oleh makanan untuk sebangsa kayak di Indonesia, di kita itu kayak apa namanya, itu kayak biawak gitu. Jadi beliau tidak memakan dobet, tapi ketika ada para sahabat atau salah satu dari sahabat sedang makan dobet, itu tidak dilarang.
dan beliau tidak ingkar. Maka hal itu menunjukkan bahwa boleh boleh untuk dikonsumsi. Terus apalagi ya peristiwa? Peristiwa yang dimana Nabi tidak mencontohkan, tetapi para sahabat melakukannya. Itu banyak banyak bisa suatu waktu sendiri untuk membahas tentang eh, apa namanya segala sesuatu yang tidak diperintah atau dikerjakan oleh Nabi itu bukan berarti hal tersebut terlarang atau tercela. Nah, ini kata Syekh Muhammad di dalam kitabnya mengenai tentang hakikat dari Maulid Nabi itu sendiri kenapa, apa gitu. Jadi kenapa orang itu merayakan Maulid Nabi? Sebetulnya eh, tujuannya hanya untuk ini saja, untuk mensyukuri ya, karena Nabi Muhammad itu adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah untuk alam raya ini, khususnya diberikan kepada umat umat Islam. Maka kita wajib untuk mensyukuri atas kehadiran beliau. Kata Said Muhammad, inna kullama yad'u ilal khair wa yajma'un nas 'alal huda wa yurshiduhum ila ma fihi manfa'atuhum fi dinihim wa dunyahum yahsulu bihi tahqiqul maksud minal maulidil an-nabawi. Jadi segala sesuatu yang dapat menyeru atau mengajak manusia kepada hal-hal yang mendatangkan manfaat di segala kebaikan, nggak terbatas. Itu hakikat dari maulid itu. Kata Syed Muhammad di dalam kitabnya halaman 39. Nah, ini juga termasuk kemuskilan yang mengapa kok ini dipermasalahkan. Jadi beberapa alasan diperbolehkan berdiri ketika maulid. Perbuatan berdiri itu dilakukan oleh banyak orang di seluruh penjuru dunia. Jadi sebagaimana kita ketahui, kalau di setiap acara-acara perayaan Maulid itu kan ada ketika membaca sirah atau Maulid tiba, misalnya ketika Mahalul dia itu kan berdiri. Nah, ini juga dipermasalahkan, seringkali dipermasalahkan kenapa kok berdiri. Salah satu kata jawabannya di dalam kitab ini, eh, perbuatan ini tuh tidak masuk dalam syariat. Maksudnya hanya sebatas adat saja. Jadi sekalipun iya ketika acara Maulid itu tidak ikut berdiri, tentu enggak masalah, enggak apa namanya enggak berdosa, enggak mendapatkan dosa. Hanya adat saja. Nah, kemudian ada hadis yang memerintahkan berdiri untuk menyambut kedatangan orang yang dimuliakan. Ketika di apa namanya di sini disebutkan ketika salah satu sahabat Nabi namanya Sa'ad itu ketika itu datang terus Nabi memerintahkan orang-orang yang hadir di situ untuk menghormati kedatangannya dengan cara diminta untuk berdiri. Kumu ila sayyidikum. Jadi kalian semua berdiri sebagai bentuk penghormatan kalian kepada datangnya saat itu. Nah, selain perintah, nah beliau sendiri juga juga melakukan ketika beliau menyambut atau ketika Sayyidah Fatimah itu masuk dalam satu ruangan dan Nabi berada di situ. Beliau berdiri untuk menyambut kedatangan Sayyidah Fatimah, putri Nabi ini. Atau sebaliknya, ketika Nabi datang, Sayyidah Fatimah berdiri.
Nah, orang-orang yang membayangkan, orang-orang yang membaca Maulid itu, mereka seolah-olah membayangkan kehadiran Nabi. Jadi beliau itu seolah-olah hadir. Bayangan itu kan ya apa namanya, hanya membayangkan saja kehadiran kehadiran Nabi, kedatangan Nabi, sampai kemudian mereka berdiri. Nah, di hal ini sebetulnya tidak perlu dipersoalkan karena tidak masuk ke dalam uh, pembahasan ke syariatnya, adat saja, adat berarti ketika pembacaan itu berdiri. Ini yang menarik ini terkait dengan pendapat para ulama mengenai bagaimana merayakan Maulid Nabi itu. Sebentar. Terkait pendapat para ulama ini bukan di halaman 189, halaman 58. Jadi salah itu halamannya ya. Oh, maaf. Ini Al-Hafidz As-Suyuti ya. Jadi beliau mengutip pendapat Imam As-Suyuti, maksudnya Syed Muhammad, mengutip pendapat Al-Imam As-Suyuti yang berada di kitab Al-Hawi lil Fatawa di halaman 189. Makanya saya kok heran kok halamannya sampai 189. Kalau di kitabnya Syed halaman 8. Jadi kata As-Suyuti di dalam kitabnya, anna asla amalil maulid alladhi huwa ijtima'un nas bi qira'ati ma tayassara minal Qur'an wa riwayat wa riwayatul akhbar al-waridati fi bidayati amrin nabi. Pada dasarnya perbuatan maulid itu ialah berkumpul-kumpulnya manusia itu dalam rangka untuk membaca membaca Al-Quran, kemudian membaca hadis, kemudian apalagi membaca riwayat-riwayat yang menceritakan tentang kelahiran Nabi, tanda-tanda apa namanya, tanda-tanda kenabian ya, minal ayat. Tsumma yumaddu lahum simatun ya'kulunahu wa yansyarifuna min ghairi ziyadatin ala dzalik huwa minal bid'i al-hasanati allati yusabu 'alaiha sahibuha lima fiha min ta'zimi qadrin nabi. Jadi Suyuti sendiri bilang bahwa itu bid'ah hasanah, termasuk bid'ah hasanah allati yusabu 'alaiha sahibuha, yang mana itu akan mendapatkan ganjaran bagi orang yang melaksanakannya. Min ta'dimi qadrin nabi, sebagai bentuk ta'dim atas apa namanya, keagungan, bentuk mengagungkan ya, bentuk mengagungkan Nabi. Wa idharil farah bi maulidihi asyarif, dan menampakkan kebahagiaan dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Jadi kata Syed Asyuyuti, Al-Imam Asyuyuti, itu perbuatan bid'ah yang hasanah. Nah, ini yang menarik juga dari perkataan Syekh Ibnu Taimiyah yang selalu dikutip oleh orang-orang Wahabi. Justru beliau sendiri menyatakan wa kadzalika ma yuhdisuhu ba'dun nas imma mudahatan lin nasara fi milad Isa alaihi salam wa imma mahabbatun lin nabi wa imma mahabbatun lin nabi wa imma mahab, jadi tadi wa imma mahabbatan lin nabi wa ta'diman nabi. Nah,
ada kalanya perbuatan itu menyerupai orang-orang Nasrani di dalam merayakan kelahiran Isa, atau imma mahabbatan lin nabi wa ta'dhiman lahu, atau perbuatan maulid itu bisa juga dianggap sebagai bentuk takdimnya umat Kanjeng Nabi kepada nabinya, bentuk cintanya. وقد يصيبهم على هذه المحبة والاجتهاد قال فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضى وعدم المانع منه. Jadi, sekalipun perbuatan itu tidak pernah dilakukan oleh ulama-ulama salaf, di satu sisi juga tidak pernah ada yang melarangnya begitu. Ada milmani min, itu kata Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi perbuatan merayakan Maulid Nabi itu imma mudhoha lin nasyara atau imma mahabbatan lin nabi. Dua kemungkinan. Itu menyerupai orang-orang Nasrani yang merayakan kelahiran Isa alaihissalam, kemudian atau itu bentuk cinta. Kata Ibnu Taimiyah begitu. Tentunya tidak mungkin kan kita mengatakan orang Islam itu merayakan Maulid dalam rangka untuk biar sama kayak dengan orang-orang Nasrani. Tentu yang mereka lakukan itu adalah sebagai bentuk takzim, mahabbah terhadap nabinya. Tuh, ini sebetulnya terkait dengan kata Syekh Muhammad di dalam sebagian paragraf yang tercantum di dalam halaman 65 itu. Beliau bilang begini, waqad bulina bi aqwamin ihtilahumullahu ta'ala ihkasrin nazari wa dhikil ufuq. Kita itu sekarang dicoba dengan satu kaum yang qasrun nazar, pikirannya itu pendek. Qasrun nazar, dia tidak mikir ke depan, tidak bisa mikir. Wa dhikil ufuq, dan sempit wawasannya. Fala yaruna illa anfusahum wala yafhamuna minan nusus illa madlulatiha al-harafiyah wa dhawahiriyah lil al-lafziyah. Jadi mereka tidak bisa memahami nas-nas kecuali dengan apa yang tertulis secara harfiah dan lafziyah, tekstual. Laisa indahum i'tidatun li fahmi ghairi dzalik aw tasawwur khilaf. Mereka tidak bisa memahami selain pemahaman yang di di balik teks. Jadi apa yang dibunyikan oleh teks yaitu bunyinya begitu, kata Syekh Muhammad. Itu kan menandakan bahwa sebetulnya pembacaan terhadap teks itu tidak semata-mata bisa diambil pesannya langsung. Kita perlu tahu mengenai uh, makna di balik teks itu melalui konteksnya. Konteks dituturkannya satu teks itu. Misalnya kalau di Quran ya kita harus tahu asbabun nuzulnya, kemudian kalau di hadis kita juga harus tahu mengenai asbabul wurudnya. Jadi tidak sebatas apa yang tertulis itu. Walidzalika fa innahum yaslukuna maslakat ta'nim fi ahkamihim barudufil. Ini yang parahnya, mereka menempuh ta'nim itu semacam kayak generalisasi, general, kayak memukul rata gitu setiap hukum. Jadi kalau haram mutlak gitu, menolak satu hukum
ditolak semuanya. Tidak ditafsir, tidak dirinci. Itu yang sayangnya dari kaum-kaum literalis itu. Oke. Saya kira itu terlebih dahulu barangkali yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa namanya eh, dalil-dalil di dalam perayaan Maulid Nabi yang kita ambil dari kitab Syekh Muhammad Al-Maliki Awal al-Ihtifal dari Al-Maulid An-Nabawi Asy-Syarif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.